sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah. Sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah
musuh terakhir yang ia binasakan ialah maut. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab Dia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya turun temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang jongkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
kecil biasanya kurang diperhitungkan. Ketika ada pertemuan keluarga, anak-anak kecil tidak diajak bermain. Mereka dibiarkan bermain-main. Biasanya senjata yang ampuh supaya mereka tenang adalah beri HP. Buruh atau karyawan di tingkat rendah tidak akan diajak rapat oleh para pimpinan perusahaan. Sulit dibayangkan bahwa orang-orang yang dianggap kecil oleh masyarakat seperti orang miskin, pengemis, gelandangan, pegawai rendahan, buruh lepas dan sebagainya akan diajak rapat oleh para anggota DPR atau para pejabat tinggi. Bahkan kerap kepentingan mereka tidak masuk dalam hitungan. Hari ini adalah hari raya Santa Peron Maria yang akan ke surga. Inilah hari yang pantas dirayakan secara istimewa, sebab Bunda Maria diperkenankan menikmati buah penebusan Kristus masuk surga dari seluruh jiwa dan raganya. Peristiwa ini mengungkapkan kenyataan bahwa bukan terutama para raja dan pangeran, bukan para imam kepala dan kaum cerdik pandai seperti orang Farisi, melainkan Bunda Maria seorang yang sederhana, rendah hati dan kecil, justru termasuk orang-orang pertama yang langsung menikmati buah penebusan Yesus. Bacaan pertama mengungkapkan, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Matahari, bulan, dan mahkota dari bintang dalam lukisan kitab Wahyu ini adalah tanda kegembiraan, sukacita, dan bahagia. Matahari membuat hidup menjadi cerah dan terang, kecuali bagi orang yang selalu memakai kacamata gelap, dunia tidak pernah kelihatan cerah. Maksudnya, dia secara lahiriah kalau memang pakai kacamata gelap kan sulit melihat bahwa dunia cerah. Tetapi secara rohani, kalau orang selalu melihat segala sesuatu dari kacamata yang negatif, maka tidak pernah kelihatan cerah. Bulan terang di waktu malam memberikan kegembiraan tersendiri. Lukisan mahkota dari bintang juga menandakan kemenangan, kesuksesan, dan kehebatan. Orang yang menerima mahkota bintang hanyalah orang sukses, menang dalam suatu perjuangan. Jadi tidak semua orang bisa menerima mahkota. Bunda Maria yang ke surga berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ini semua terjadi bukan hanya karena jasa Maria sendiri, melainkan karena dia mampu bekerja sama dengan rahmat Allah. Maria menyadari kebenaran ini sehingga dia memuji Allah melalui Kidung Maria atau Magnificat, yang intinya pada pujian dan pemuliaan kepada Tuhan Allah sendiri, karena Tuhan telah mencerai-beraikan orang yang angkuh, menurunkan yang berkuasa, mengusir orang kaya pergi dengan tangan kosong. Sebaliknya Allah mengangkat yang hina-hina, mengenyangkan yang lapar, dan menolong yang menderita. Itulah cara kerja Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Bunda Maria menerima buah penebusan Yesus karena ia rendah hati dan sederhana. Rendah hati berlawanan dengan sombong atau tinggi hati. Orang yang sombong lebih banyak berbicara tentang dirinya sendiri, tentang kebaikannya atau sesuatu yang dianggapnya sebagai kebaikannya. Sebaliknya orang yang rendah hati lebih banyak berbicara tentang kebaikan
ke lantai 2, lalu kemudian dari atas dia jatuhkan pecahan-pecahan uang. Orang-orang di bawahnya memperebutkan pecahan-pecahan uang itu tanpa memperhatikan siapa yang menjatuhkan. Tetapi ketika orang yang sama menjatuhkan kerikil-kerikil dari atas menimpa kepala mereka, barulah mereka mencari siapa orang yang menjatuhkan kerikil-kerikil itu. Biasanya kalau orang dapat untung, kadang-kadang sulit bersyukur. Orang yang bersyukur akan gampang berbagi. Dalam doa Bapa Kami, kita doakan berilah kami rezeki pada hari ini. Bukan hanya berilah aku rezeki. Kalau anak-anak sekolah itu pintar menambah, pintar mengurang, pintar mengalihkan, tapi kadang-kadang sulit membagi. Makanya sekarang ada orang mengatakan, ya daripada nanti tabungan atau rekening diblokir, baguslah buka rekening di surga. Tidak akan diblokir di sana. Buka rekening di surga untuk menolong orang-orang yang perlu ditolong. Orang yang sederhana senantiasa membawakan dirinya sebagaimana adanya. Dia tampil sewajarnya, sederhana dalam kata-kata dan murni dalam hidup. Jangan seperti seorang ibu yang datang kepada dokter, tanya, Pak dokter, saya ini sakit apa? Bibir pecah-pecah, dada sesak. Lalu dokter mengatakan, oh ibu sekarang sedang mengidap penyakit, lain di bibir, lain di hati. Orang yang sederhana itu sederhana dalam kata-kata dan murni dalam hidup. Ia tidak mengungkapkan diri secara berlebihan. Kesederhanaan bertentangan dengan sifat bermuka dua, tidak jujur dan munafik. Kesederhanaan juga berarti kesediaan untuk menjadi seperti anak kecil. Jadi jangan rugikan anak kecil, apalagi kalau mereka tidak buat itu. Dalam sebuah pertemuan doa ada bunyi kentut. Lalu si ibu pukul pantat anaknya, kamu ini tidak sopan. Orang sedang berdoa kamu kentut. Tapi anaknya bilang, mama yang kentut. Ya memang anaknya tidak kentut, yang kentut kan mamanya. Coba diam-diam saja. Tidak ketahuan siapa yang punya. Daripada menyerang anak kecil yang tidak berbuat salah, dia akan balik menyerang. Di dalam kata dan perbuatan orang yang sederhana senantiasa terpancar keterbukaan, ketulusan, sikap tanpa rekayasa dan kepolosan. Kesederhanaan menuntut agar orang bukan pertama-tama arif dan bijaksana dalam pengetahuan, tetapi terutama arif dan bijaksana dalam hidup dan perilaku sehari-hari. Kalau di rumah atau di sekolah, anak-anak mendengarkan begitu banyak pengajaran dari guru, tetapi yakinlah mereka tidak akan banyak ingat itu. Seperti kalau dulu saya masuk SMA kelas IPA, sampai sekarang banyak hal saya lupakan. Apa yang saya ingat, yang dibuat oleh guru kepada saya, itu yang saya ingat. Jadi yang melekat dalam diri seseorang itu adalah apa yang dibuat orang kepadanya. Yang diajarkan itu banyak, tetapi yang diingat oleh anak itu ya sedikit. Yang paling diingatnya adalah apa yang dilakukan oleh orang yang mengatakannya kepadanya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesederhanaan menuntut agar orang bukan pertama-tama arif dan bijaksana dalam pengetahuan, tetapi terutama arif dan bijaksana dalam hidup dan perilaku sehari-hari.
Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bahwa bunga selalu mekar, bahwa mentari selalu bersinar. Tetapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, rahmat di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Pada hari ini kita merayakan Santa Maria diangkat ke surga, dan kita yakin kalau kita meniru teladan hidup Bunda Maria yang sederhana dan suci, kita akan juga mengalami mahkota yang sama. Amin. Marilah kita memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Melalui Bunda Maria, Allah Bapa berkenan tinggal di tengah-tengah kita dalam Kristus Putranya. Marilah kita berdoa dengan pertolongan Bunda Maria, agar kita semakin mengenal Sang Bapa melalui Putranya, Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam, ya Bapa, dan pilihlah selalu Bapa Suci, para uskup dan para imam, agar mereka menggembalakan umat-Mu dengan iman yang teguh, seperti Bunda Maria saat menerima perutusan sebagai Sang Bunda Penyelamat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa, terangilah dan tuntutlah pemimpin masyarakat kami dengan sinar kasih-Mu, sehingga tugas dan pelayanan mereka selalu diresapi oleh semangat kasih dan kerendahan hati seperti Bunda Maria. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para ibu, ya Bapa, semoga para ibu meneladani Bunda Maria dalam mendampingi keluarga mereka, agar semangat keluarga kudus Nazaret selalu tinggal di antara keluarga kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, ya Bapa, teguhkanlah iman, pengharapan, serta kasih kami, sehingga kami semakin yakin bahwa kebencian akan dikalahkan oleh kasih dan maut, bukanlah akhir dari segalanya. Sebagaimana Bunda Maria selalu bersyukur dan memuji Engkau karena karya penyelamatan melalui Kristus Putra. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kelancaran pembangunan gedung Pasifkus, ya Bapa, kami mengucap syukur atas segala penyertaan dalam proses pembangunan gedung Pasifkus yang sudah berjalan hingga saat ini. Lancarkanlah setiap proses pembangunan hingga gedung ini berdiri kokoh dan berfungsi sebagaimana mestinya. Dan semoga gedung Pasifkus yang
Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah yang Maha Rahim, kepada kelahiran kami serahkan saudara-saudari kami yang telah meninggal dunia, para imam, biara-biarawati, anggota keluarga kami, para sahabat dan jiwa-jiwa yang masih berada di hidup dunia. Semoga saudara-saudari yang telah meninggal dunia, juga yang secara khusus kami doakan dalam intensi misa hari ini, Engkau luputkan dari hukuman awali dan Kau anugerahkan mahkota hidup yang kekal. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah yang Maha Rahim, kepada kerahiman kami serahkan saudara-saudari kami yang sakit. Semoga Kau memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudari yang sakit, menganugerahkan kelegaan bagi saudara-saudari yang bertindak sudah dan berkorban berat, menganugerahkan pengharapan bagi saudara-saudari yang putus asa, menganugerahkan kegembiraan dan ketentraman bagi saudara-saudari yang lanjut usia, dan memberikan pertolongan yang memadai bagi saudara-saudari para penyandang disabilitas. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepada-Mu atas pengangkatan Bunda Maria ke surga dengan mulia. Kebahagiaan yang telah dicapai yang merupakan janji dan jaminan bagi keselamatan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Berdoa saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga persembahan bakti kami ini naik ke hadirat-Mu dan berkat doa Santa Bapa Maria diangkat ke dalam kemuliaan surgawi. Hati kami bernyala-nyala karena api cinta yang senantiasa merindukan Engkau dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Sudah kami arahkan sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengaturan Kristus Tuhan kami. Sebab Rama yang Bunda Allah pada hari ini diangkat ke surga, dialah awal dan gambaran gereja yang harus bertumbuh sampai ke kepenuhan. Dialah jaminan harapan dan tanda penghiburan bagi umat yang sedang berziarah. Dia tidak Engkau biarkan mengalami kebinasaan dalam kubur, sebab Dia telah melahirkan putra pencipta kehidupan yang secara mengagumkan telah menjelma menjadi manusia dari Dia. Dari sebab itu bergabung dalam paduan suara para malaikat dengan penuh sukacita kami memuji Engkau sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kudus Allah Tuhan, Allah segala